Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11B akan memaparkan materi tentang manajemen mutu pendidikan. Next. Di sini ada anggota kelompoknya, kami berdua. Yang pertama ada Farhan dengan NIM 2309243. Lalu ada saya sendiri, Nazwa Aprilia Marvela dengan NIM 2305050. Oke, next kita masuk ke daftar isi. Untuk materi secara umum yang pertama itu ada konsep dasar manajemen mutu pendidikan, yang mana ada cabang yang pertama itu yang A, pengertian mutu pendidikan, kemudian B, problematika mutu pendidikan, C, manajemen peningkatan mutu pendidikan, D, implementasi total quality service. Dan yang kedua, ada model manajemen mutu pendidikan dan penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. A. Model manajemen mutu pendidikan, dan B. Penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. Baik, yang pertama di sini ada konsep dasar manajemen mutu sekolah. Eh, Pengertian mutu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruknya suatu benda, keadaan, taraf, atau derajat, yang artinya kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Lalu, untuk pendidikan sendiri, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu setelah itu di sini ada pengertian mutu pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Mutu layanan pendidikan dapat dikategorikan berdasarkan pandangan sistem, yaitu kategori output, proses, input, dan konteks. Berdasarkan pandangan ini, maka inti dari kebermutuan sekolah kategorinya dapat disederhanakan yaitu mutu hasil, input, proses, dan mutu aspek pendukung proses. Mutu hasil adalah kebermutuan hasil pendidikan yang dirasakan utamanya oleh siswa sebagai wujud nyata dari proses pembelajaran. Nah, di sini juga ada pandangan lain menurut mutu pendidik mengenai mutu pendidikan. Yang pertama ada mutu raw input atau mutu peserta didik. Lalu yang kedua ada mutu instrumental input atau mutu perlengkapan sarana prasarana, bahan ajar, dan media pendidikan. Lalu ada mutu environmental input yaitu mutu masukan dari lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk. Nah, selanjutnya di sini ada problematika mutu pendidikan. Yang pertama di sini ada masalah pertama. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru termasuk guru BK, karyawan, dan siswa. Dan sumber daya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya. Lalu di masalah kedua yaitu input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan sebagainya. Lalu masalah yang ketiga, input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin berlangsung dengan baik. Lalu di sini ada problematika mutu pendidikan. Proses pendidikan dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah yaitu guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan atau sering disebut dengan enjoyable learning maupun mendorong motivasi dan minat belajar benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Lalu, mutu pendidikan tidak hanya saja ditentukan oleh pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus disesuaikan
dengan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Nah, di sini ada manajemen peningkatan mutu pendidikan. Menurut Rohaiti DKK menyebutkan bahwa memberikan layanan yang bermutu kepada penggunaan jasa pendidikan terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan service triangle atau segitiga layanan dan pendekatan total quality service atau layanan mutu terpadu. Di sini juga sudah tertera gambar tentang strategi layanan. Untuk strategi layanan sendiri atau service strategy, pentingnya strategi layanan efektif diharapkan lembaga pendidikan mampu mempertahankan stakeholders yang ada, bahkan mampu merebut stakeholders baru untuk dapat merumuskan dan menerapkan strategi layanan yang efektif. Nah, lalu sumber daya manusia yang memberikan layanan atau people, SDM yang memberikan layanan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sumber daya manusia yang berinteraksi langsung dengan para stakeholders, sumber daya manusia yang memberikan layanan kepada stakeholders, tetapi hanya secara temporer, dan sumber daya manusia pendukung. Lalu yang ketiga ada sistem layanan atau service system. Sistem ini harus konsisten dengan paket layanan yang disediakan dan dirancang secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh stakeholders. Lalu selanjutnya di sini ada implementasi Total Quality Service. Total Quality Service sebagai konsep manajemen kualitas dalam implementasinya menurut Vandit Ciptono menggunakan tiga pendekatan. Nah, yang pertama ada implementasi pendekatan manajemen. Proyek keberhasilan proses implementasi TQS berdasarkan 4 fase kehidupan proyek sebagai berikut. Yang pertama ada mendefinisikan proyek, lalu yang kedua merencanakan proyek, yang ketiga ada mengimplementasikan rencana, dan yang keempat ada merampungkan proyek. Lalu selanjutnya di sini ada implementasi pendekatan standar mutu ISO 9000. Prinsip dasar berkaitan dengan ISO 9000 yang perlu dipersiapkan untuk mencapai implementasi sasaran perbaikan berkesinambungan yaitu merumuskan tujuan dan sasaran penting manajemen harus mengidentifikasi alasan ketertarikan pada ISO, menegaskan realitas dari sudut pandang organisasi. Merumuskan tindakan melalui kebijakan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu manajemen harus bisa menjadi contoh teladan dalam hal program kualitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi Total Quality Service atau TQS. Implementasi pendekatan Deming Total Quality Service atau TQS mengikuti 14 poin Deming yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keajengan tujuan demi perbaikan jasa. Kemudian yang kedua, adopsilah filosofi baru. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk mewujudkan kualitas. Yang keempat, hentikan praktik menghargai bisnis semata-mata atas dasar harga. Jadikanlah pemasok sebagai mitra kerja. Yang kelima, perbaiki secara konstan setiap proses perencanaan, produksi, dan pelayanan atau servis. Yang keenam, lembagakan pelatihan dan pelatihan ulang di tempat kerja. Yang ketujuh, melembagakan kepemimpinan bagi penyempurnaan sistem. Yang kedelapan, menghilangkan rasa takut. Yang kesembilan, menyingkirkan rintangan atau dinding pemisah antara departemen. Yang kesepuluh, menyediakan slogan, desakan, dan target bagi tenaga kerja. Yang kesebelas, mengeliminasi kuota-kuota numerik para karyawan dan sasaran numerik bagi manajemen. Yang ke-12, menghilangkan penghalang yang dapat merampok kebanggaan para karyawan atas keahliannya. Yang ke-13, giatkan program pendidikan dan perbaikan diri bagi setiap orang karyawan. Dan yang terakhir, yang ke-14, lakukan transformasi pekerja, setiap orang siapkan mereka untuk mengerjakannya. Oke, selanjutnya itu model manajemen mutu pendidikan dan penjaminan mutu sekolah dasar serta menengah. Model manajemen mutu pendidikan.
Manajemen mutu dapat dikatakan semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan mutu, tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat manajemen mutu, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, penjaminan mutu, dan peningkatan mutu. Pelaksanaan manajemen mutu, suatu organisasi harus menganut filosofi, membuat segala sesuatu dengan baik sejak dari awal proses hingga akhir proses produksi atau penyerahan jasa. Filosofi ini mendasari konsep zero defect dalam manajemen mutu dan harus dilakukan oleh semua anggota dalam organisasi. Pengembangan filosofi mutu dari 3 ahli yang sangat terkenal yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran yang telah disarikan oleh Pike dan Barnes berupa model manajemen mutu. Ketiga model manajemen mutu tersebut disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, model manajemen mutu Deming. Deming terkenal dengan filosofi manajemen mutu yang disebut Deming's 14 poin. Filosofi ini banyak diadopsi manajemen secara umum. Bahkan dalam organisasi, belajar juga berkembang luas. Deming juga terkenal dengan konsep plan, do, check, action yang dilaksanakan dalam continuous quality improvement dan diadopsi oleh berbagai organisasi, baik manufaktur ataupun jasa. Kemudian yang kedua ada model manajemen mutu Juran. Juran memperkenalkan 3 proses mutu, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan atau peningkatan mutu. Dan yang terakhir adalah model manajemen mutu Crosby. Crosby memperkenalkan 4 hal penting dalam manajemen mutu dengan filosofi dasar perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan. Keempat hal penting ini adalah definisi mutu, sistem pencapaian mutu, dan pengukuran kinerja. Oke, selanjutnya ada penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus. Agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu, dibutuhkan program implementasi penjaminan mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah atau whole school approach. Pengertian tujuan dan fungsi. Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan atau program keahlian. Kemudian tujuan sistem penjaminan mutu sendiri dalam pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Dan yang ketiga adalah fungsi. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Oke, selanjutnya ada komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 2 komponen, yaitu sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu sistem mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada siklus sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam implementasinya sendiri, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing-masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas yang pertama, ada pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang kedua, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Yang ketiga ada pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.
Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Dan yang kelima, penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi seluruh siklus kegiatan dalam sistem penjaminan mutu internal. Ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada siklus sistem penjaminan mutu pendidikan. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas yang pertama, ada pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Kemudian yang kedua, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan. Yang ketiga, fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu. Yang kelima, pelaksanaan evaluasi dan penetapan standar nasional pendidikan dan penyusunan strategi peningkatan mutu. Dan yang keenam, pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan atau program keahlian siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga standarisasi atau BNSP, dan lembaga akreditasi BAN-SM atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke ukuran keberhasilan penjaminan mutu dan acuan mutu pendidikan. Yang pertama, ada komitmen manajemen dan kepemimpinan komitmen and leadership. Kemudian yang kedua, perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Yang ketiga, mutu hasil belajar meningkat atau manajemen. Yang keempat, berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh atau total customer satisfaction. Dan yang kelima, keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan atau employee involvement. Acuan mutu pendidikan dasar dan menengah. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan. SP atau SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.